Selamat malam, Kapten Tommy Wardana. Malam semuanya, apa kabar? Malam. Terima kasih, Kapten, telah bergabung di program Air Talk malam ini, meluangkan waktunya. Oke, Ya, selamat Kapten. berbuka semuanya yang berpuasa Selamat ya. berbuka puasa juga untuk Kapten dan keluarga. Waduh, Ya, luar biasa permisi. sekali ini, Cap. Jadi, Kapten Ya, nih, gimana? iya, Cap. Makasih banyak nih sebelumnya sudah bergabung, Cap. Udah banyak bener yang nanyain Kapten dari kemarin dan bahkan dari tadi, Cap, ya. Nah, Ya, ya. gini, Cap. Kita langsung aja, Cap, yang mulai biar seru. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan nih, Cap. Dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Mungkin sebagai perkenalan, Cap, ada baiknya Captain bisa ceritakan dulu perjalanan Captain dari awal ingin menjadi pilot sampai saat ini menjadi Captain pilot di Airbus A320, Cap. Oke. Wah, agak panjang ya. Boleh, Cap. Startnya sama sih. Dari mimpi, dari dream, dari cita-cita, dari keinginan waktu saya masih kecil dulu. Tapi nggak juga. Ayah saya dulu penerbang, beliau almarhum Kos 6 Curug. Course 6, Cap. Kemudian Kos 6 ayah saya almarhum dulu. Siap. Dia terbang Dakota. Kemudian om saya juga penerbang di Auri. Beliau Ciptoning 2 nggak salah, yang bawa TU, Tupolev. Bomber yang sempat dimiliki oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia tahun 60-an, 65-an. Sampai saya SMA kelas 1, saya masih pengen jadi dokter dulu. Dokter. SMA kelas 3, ya. Kemudian SMA kelas 3, saya berpikir untuk jadi pilot. Waktu itu saya pengen jadi pilot, cuman waktu itu alasannya dulu sekolah penerbangan itu tuh nggak banyak, cuman sedikit, dan saya harus pakai kacamata dulu. Jadi mau nggak mau saya tinggalkanlah keinginan saya mau jadi penerbang dulu. Saya jadi dokter. Lulus SMA saya ikut UMPT, apa UMPT sekarang ya? Kayak ujian masuk salingan ke perguruan tinggi negeri. Saya masuk di UNER, kedokteran umum. Saya keterima di sana. Kemudian saya tinggalkan karena saya pensiun. Saya putuskan untuk jadi penerbang waktu itu. Selama setahun itu saya kelas 3 SMA, saya banyak, waktu itu minus saya masih sedikit, saya masih minus perempat ya. Saya banyak minum jus dan treatment di dokter mata, akhirnya minus saya jadi normal. Tadi saya masuk ke sekolah penerbang. Saya masuk di Juanda Flying School angkatan 12 waktu itu tahun 91. Saya tinggalkan di Juanda, di Surabaya. Saya tinggalkan apa Din? Karena saya paling kecil. Saya tinggalkan bangku kuliah kedokteran saya masuk ke Juanda. Karena waktu itu Curug saya juga keterima, cuman manggilnya terlambat. Jadi saya masuk yang ke terdahulu, sempat tahun 92. 93 saya aktif sebagai first officers atau penerbang ataupun kepilot di Fokker 100. Kemudian Fokker 70 saya terpilih sebagai tim awal untuk launch customer Fokker 70 Simpati Air. Tahun 95 saya masuk ke Airbus pertama kali
wide body, A300B4 Simpati R sampai bangkrut tahun 98. 98 sampai dengan 99 saya jobless karena krisma di Indonesia waktu itu. Lakukan segala hal untuk bisa hidup. 99 saya keterima di Perancis, di Paris untuk terbang A300 lagi. Di situ saya memulai petualangan saya yang beda dari Common Airlines yang sebelumnya di Simpati. Di situ saya terbang worldwide, di Paris, terbang ke any routes, any sectors, di Middle East, Eropa, kemudian Afrika Barat, Utara, Timur, kecuali Selatan, kemudian Asia Tengah. 2001 saya join kembali ke Indonesia. Saya bergabung sebagai penerbang angkatan pertama di Lion Air untuk terbang pesawat Lion MD. Oh, Maki Douglas ya, Pen? Ya, McDonnell Douglas. Saya waktu itu termasuk 8 pilot pertamanya MD di Indonesia waktu itu. MD 82, 83 ya, yang dimiliki oleh Lion Air waktu itu. Ya, waktu itu banyak airline yang bermunculan di Indonesia waktu itu, termasuk diantaranya Lion Air. Dan saya bergabung sebagai angkatan pertama di Lion Air untuk MD 82. Sebelumnya sudah ada 737, kurang lebih 10 bulan sebelumnya, sebelum mereka memakai MD. Gitu ceritanya. Dari Lion 2007 saya resign, saya ke Kamboja untuk startup airline lagi. Oh, Kamboja. Ada petualangan yang lebih challenging lagi, terus ke sana. Di Kamboja saya setahun setengah, kemudian saya ke Asiana. Asiana juga, kan? Wow. Ya, di Asiana. Di Kamboja, saya dari MD, saya terakhir kali meninggalkan Indonesia sebagai CCP, kemudian saya ke Kamboja sebagai direktur operasi, dan di GCP di Kamboja, kemudian saya ke Asiana sebagai line pilot di 37, kembali lagi ke 37 saya di sana. Kemudian finally saya dapat 2009, saya mendapatkan 11 tahun yang lalu saya mendapatkan targeting Airbus 320 saya lagi, kembali lagi ke Airbus lagi di Malaysia AirAsia selama 5 tahun. Saya menjabat sebagai auditor, saya menjabat sebagai route instructor via, dan saya menjabat sebagai hub manager Singapore AirAsia. Sebelum saya pulang lagi ke Indonesia, Batik Air setup lagi 320-nya, saya kembali pulang ke Lion Group sampai sekarang sebagai GM training di Batik Air. Wow, keren. Sebagai CCP dan sebagai CCP kalau di Batik Air dia menangkap sebagai route instructor, menangkap sebagai sim instructor dan ground instructor. That's all my story sampai sekarang. Dia masih sekarang. Wow, Cap. Itu pengalamannya menarik banget sih, Cap. Saya baru salah satu ini menarik banget. Maksudnya Captain ini pindah banyak airline dan setiap di airline-nya itu Captain pasti jadi instructor ataupun jadi pejabatnya. Cap, ini luar biasa sih buat saya nih. Pasti ini Captain salah satu orang yang unggul nih pasti nih. Wah, bisa dipastikan nih kayaknya. Enggak juga. Sebetulnya setiap orang mempunyai brevet yang sama. Mempunyai ability yang sama. Cuman masalahnya di mana orang itu bisa berjuang, di mana orang itu bisa dapat nilai plus, karena ya menurut saya pertama kali ya atasannya menilai, kedua kali karena ability bisa sama orang sama, asal dia rajin membaca, asal dia mau buka buku. Mungkin saat teman yang lain saya sedang kasarnya main-main, ya saya buka buku, mungkin begitu ya. Wah, siap. Berarti itu bisa ditanya limitasi nggak tahu, saya bisa jawab. Waktu saya kopal dulu mungkin begitu. Gitu. Tapi nggak semulus itu juga. Saya juga mengalami up and down. Failure itu adalah hal yang biasa di dalam dunia penerbangan. Saya sempat lama solo saya di Amerika, saya solo baru 13 jam karena tertahan oleh cuaca waktu itu. Saya solo di Cape Canaveral. Sempat frustasi juga karena cuaca, karena wind limitasi semuanya. Tapi akhirnya ya bisa juga. Waktu saya dulu di Pokok 100 sebagai co-pilot di Simpati, checklist pertama saya sebagai co-pilot saya dibilang fail. Sempat fail. Saya nyatakan fail checklist pertama. Kalau saya waktu itu tidak ada namanya standar ataupun standarisasi instruktur yang proper seperti sekarang. Dari sisi knowledge-nya, dari sisi mungkin sama, tapi dari sisi experience-nya ataupun dari sisi proper education pembekalannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada namanya psychological
factor yang untuk dibekali human factor and so on and so on. Kalau dulu kan enggak, cuma dibilang pintar lo terbang lo ngajar. Jadi kalau saya dulu ngikutin instruktur saya, nyatakan bahwa saya nggak bisa jadi pilot waktu itu. Ya mungkin saya sekarang nggak akan bisa bicara sekarang dan nggak akan bisa memegang karir saya sampai sekarang. Kalau saya waktu itu mengikuti komen dari instruktur saya, hanya bilang bahwa kamu nggak bisa jadi penerbang. Padahal saya lulusan, saya sudah punya CPL. Tapi saya bangkit lagi. Buat saya failure hanya kegagalan, hanya kesuksesan tertunda. It's an option from. Jadi ya sudah oke. Orang-orang boleh bilang itu saya top fight. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang ya memang ini yang saya bisa untuk hidup. Berarti pengaruh dari instruktur juga Cap yang waktu itu memotivasi Captain saat down, justru kata-katanya itu Cap yang membangkitkan ya? Mungkin enggak. Waktu itu tidak ada yang peduli. Waktu itu instruktur airline nggak kayak sekarang mostly. Nggak peduli sama muridnya. Kalau sekarang murid down, kita tanya masalahnya di mana. Kita panggil, kita kasih interview, kita kasih pembekalan, kita kasih man-to-man interview. Masalahnya di mana? Kita akan tanya dulu ke instrukturnya. Kendalanya di mana? Masalahnya di mana? Selama saya menjabat menjadi sebagai instruktur ataupun sekarang saya sebagai GM training, saya akan curious untuk tahu kenapa anak ini bermasalah. Tapi kalau anak ini bermasalah karena dia lack of experience atau karena ada masalah dari sistem pengajaran yang akan saya pacu terus untuk dia bisa mendapatkan haknya atau mendapatkan kesempatan dia yang maksimum ya. Tapi kalau dia bermasalah karena dia emang lelean, karena dia emang nggak disiplin, nah itu ya saya paling nggak suka, saya paling muak orang yang nggak disiplin atau anak manja saya paling muak. Buat saya itu sudah kartu mati aja. Betul, Cap. Anak yang dimotivated, saya lebih suka anak yang bandel, bisa saya luruskan. Saya bisa kasih pelajaran daripada anak yang dimotivated, kemudian dia sudah nggak punya motivasi lagi, itu akan susah buat saya. Iya, betul. Gitu. Berarti lebih baik mendidik anak yang masih bodoh, tapi mau dididik Cap daripada anak yang pintar tapi ngeyel gitu Cap ya? Ngeyel sih enggak, ngeyel boleh-boleh aja. Pintar kritis buat saya suka. Asal dia proper ya. Jangan pintar tapi sok pintar tapi dibilang nggak bisa. Itu dia Cap ya. Jadi nggak ada namanya penerbang yang above the rest, nggak ada. Ya, yang ada adalah orang yang lebih baca, lebih sering buka buku. Orang yang lebih sering buka buku. Yang kita pelajari sekarang ya experience ataupun jam terbang memang menunjang semuanya. Pasti ya, pasti. Nggak bisa dibilang nggak. Orang yang punya ribuan jam terbang sama yang baru juga pasti akan berbeda caranya di handling ataupun caranya dia mengatasi suatu masalah. Tapi at least yang namanya ability nggak bisa dibohongin gitu ya. Betul kan? Itu boleh asal jangan sok tahu dan nggak bisa dibilangin gitu loh. Betul Cap. Yeah. Wow, keren banget. Oke Cap, sebelum kita lanjut nih ada yang nanya Cap nih. Type ratingnya apa aja sih Cap? Tadi udah disebutin tapi mungkin si ini ketinggalan Cap orangnya nih, Mas Goblin 105 nih. Penasaran. Banyak banget type ratingnya Captain loh ini tadi. Nggak banyak juga. Type rating saya dari flying school sama lah. Saya dari Cessna 150, 152, 150 aerobatik, 172, 172 tail dragger, satu sama Fokker 100, kemudian masuk multi engine-nya saya pakai Piper Geronimo sama Seminole. Oh. Ya. Kemudian saya sempat jadi sukarelawan di Bahamas, saya pakai Navajo. Waktu saya masih Navajo, waktu saya masih di Amerika. Bawa supplier buat waktu itu zaman saya tahun 91 itu ada namanya Topan Andrews, dia menghancurkan semua pantai selatan Amerika Selatan di Panhandle di Amerika waktu itu. Jadi waktu itu saya dapat tawaran fly for free untuk dapat jam aja tapi untuk membawa misionari, membawa obat-obatan di Bahamas waktu itu. Fun, jadi di Amerika nerbangin Piper Navajo itu ya mirip Aerostar tuh Kepe kalau nggak salah ya. Iya, Navajo ya. Iya. Tapi itu tanpa dibayar Kepe berarti ya? Nggak dibayar. Wah, berarti Captain sempat merasakan pengalaman terbang tanpa dibayar sebagai terbang misionari. Keren banget. Ya. Waktu itu saya baru dapat CFI saya di Amerika. Kemudian saya mau pulang, saya tawarin, mau nggak terbang ke lama bawa misionari, bawa medical expertise, dokter kayak gitu-gitu, perawat, sama bawa alat medical.
ini Medical. sama obat-obatan. Oke, saya bilang nggak masalah. Ada berapa? Ada 10 sorti saya terbang dari Oh, Florida ke Bahama waktu itu. Florida, Bahama. Wow, di East Coast ya Cap, berarti mainnya Cap ya itu ya. Ya, Wisco saya. Waduh, Ya. panas banget itu Florida. Aduh, Oke, siap, oke. siap. Setelah Oke itu Cap, sebelum... saya Hah? terbang Fokker 100, Fokker 70. Kemudian saya ke A300B4, Three Man Operations ya, dengan flight engineer. Flight engineer. Kemudian setelah 300B4, saya terbang MD 82, 83, 88, 90. Kemudian saya terbang Boeing 737, 3, 4, 5, 9. Wah, dari yang klasik Kemudian sampai yang NG. kemudian A320 ini. 320 berarti sudah ada 6 type ratingnya. Wah, banyak banget pengalamannya Cap Tommy. 6 ya. Kata Pak Roni. Banyak bener ini. Pilot tanpa bayaran suatu pengabdian luar biasa kata Mas Viper. Wow, luar biasa. Dapat salam ini Cap dari ini. Ya, Bang Bali. Sebetulnya sih di kondisi tertentu saya sarankan untuk yang baru terbang, nggak apa-apa, gain experience sebanyak-banyaknya. Ada saatnya kita harus terbang karena passion kita, bukan karena kita harus terbang karena kita dibayar, karena memang kondisinya masih belum mungkin, kan nggak apa-apa, ambil aja nggak masalah. Nggak ada yang rugi dari kita pasti bertambah pengalaman kita, logbook kita bertambah juga, pasti bisa, gitu loh. Better daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Everyday Betul. might be different, same day but different day for the pilots, for the flyers. Betul. Itu. Oke. Oke Cap, sebelum Jadi kita lanjut. ada kesempatan apa-apa terbang aja, masih ada kesempatan selama masih bisa. Iya, oke, siap-siap. Oke. Siap Cap. Oke Cap, tadi kan itu sudah Captain sharing ya beberapa pengalaman awal. Sebelum kita lanjut Cap, kita sapa dulu penonton-penonton. Ada Pak Heri, ada Sherena Meta, ada Pak Roni, Editor in Chief Mas Viper, dari Captain Anton Hermawan, wow, dari Almer, dari Goblin, Rido Delian, Rio Bramantia, Teser, Kapten Anton dan Hermawan dari ini yang monitor. bagaimana Cap? Kapten Anton Hermawan ini apprentice saya. Kalau beliau Wow, monitor, beliau itu salah satu pengurusnya Perhimpunan Pilot Indonesia. Dan oh, kemarin beliau salah satu tim saya sebagai pilot in command di misi terakhir saya ke Hangzhou untuk membawa peralatan alat medical ke Indonesia waktu itu. oke siap Cap. Besok Oh bisa iya Cap, diajak beliau untuk ngobrol-ngobrol lagi tuh. Beliau boleh juga boleh. punya Jadi nanti beliau punya kita akan pengalaman yang menarik juga. siap ke acara selanjutnya beliau akan kami undang. Oh ya Cap, bener ngomong-ngomong pas misi penerbangan nih Cap ya. Kemarin kan terlibat dalam misi kemanusiaan di mana Captain dan segenap kru terbang ke China kalau nggak salah Cap ya. Bisa diceritain nggak Cap bagaimana proses jalannya misi tersebut? Menarik sih. Misi kemarin itu seperti biasa duty calls dari direktur utama memerintahkan saya untuk memilih tim saya untuk melakukan penerbangan kargo dari Cina ke Indonesia untuk membawa alat kesehatan dan rapid test kit. Jadi saya menentukan tim-tim saya, waktu itu ada 17 orang. Sebetulnya ini tertunda beberapa kali. Tanggal 1 harusnya berangkat kami, tapi tertunda 18 hari karena ada masalah custom untuk exit permitnya dari kargo yang kita bawa tadi itu. Menariknya, saya nggak nyangka efek dari coronavirus ini benar-benar devastating di dunia penerbangan. Dalam arti kata, saya take off dari Cengkareng menuju Hangzhou, sepi sekali. Sepi Kita lewat banget Cap. Singapura, traffic sepi, closing Singapura FIR kita ke Malaysia sepi, Vietnam sepi, Zhenya sepi, Hong Kong sepi, sampai akhirnya kita landing di China. Jadi Wow. mostly sedih juga sih kita, sedih juga. Tapi it's a quiet airspace gitu ya, quiet airspace. Ya kayak kalau kita lihat habis dari lihat film ataupun kita main game tuh bisa perang nuklir gitu loh, sepi nggak ada siapa-siapa. Oh, iya Cap. On the way Mungkin back kalau kita pulang juga sama. Hah? On the way back kita Mungkin pulang kalau sama, kita masuk ke Indonesian FIR, kita masuk dari Natuna. Cuma ada 3 flight waktu itu, nonton bilang sama saya. Ada 3 flight, kita lihat di tiket kita, dan 4 dengan kita, dan semuanya batik.
Ya bukan karena Batik batik hebat, semua. bukan. Tapi karena yang lainnya juga nggak terbang. Oh, AirAsia juga masih hibernations selama sebulan, kemudian mungkin flightnya pagi itu juga nggak banyak, jadi waktu itu semuanya batik, 4 orang, 4 flight waktu itu. part Gitu. flight ya Cap ya, masih batik air Ya, semua ya. yes, Wah keren banget. different experience for me lah untuk Ya. melakukan flight itu. Berarti tuh kalau kita bandingin Cap, saking trafficnya sepi, biasanya mungkin kalau ini 15 pesawat mesti ngantri buat landing, ini mungkin sequence-nya number one langsung kali Cap ya. Mungkin batik Dari sekian-sekian. Heeh. dari 8622, 8623, Captain Anton tuh minta direct dari Pangkal Pinang itu langsung bisa direct ke Priok asal gitu. Langsung. Dari Priok langsung kita langsung ke final intercept. Sky is yours. Kosong nggak ada Sekali itu apa-apa. mungkin. Wah, mungkin pas nyampe 20 Guangzhou juga. Heeh. waktu di desain 20.000 saya di clear desain ke 2000. 2000, oh, langsung clear 2000 Cap ya. Langsung ke Pas 2000. level tuh. Mungkin langsung direct long final kali Cap di Guangzhou-nya. Iya kali Cap. Nah, kalau di Hangzhou enggak, di Hangzhou kita karena dia seperti Soekarno Hatta ya, jadi ya enggak long final, tapi kita di vektor ya almost long final lah, almost long final. Dan di Almost airportnya long sendiri final. sepi Hangzhou-nya. Bukan Guangzhou, Hangzhou. Di Oh iya. utaranya Tianbi, di utaranya Wuhan. Oh ya, utara Wuhan. Oke, siap siap. Bukan Oh, bukan Guangzhou, jadi bukan Canton, Hangzhou-nya. oh kan so. Oke Cap, Ya. sebelum kita lanjut nih, ada lagi yang nanya nih. Saya punya impian jadi pilot Airbus, tapi saya masih kuliah di Unair. Gimana Cap ya? Mungkin bisa kasih saran, Captain. Sarannya satu-satu, apa dulu mau diambil? Kalau menurut saya sekarang kalian dulu kuliahnya. Karena kalau sekarang bukan saat yang tepat untuk start ataupun masuk ke dunia aviasi, unless siap sedia, siap mental untuk nunggu kerjaan setelah lulus. Tuh, nunggu kerjaan. Passion is worth it, Oke. tapi menurut saya setiap orang punya ketahanan yang berbeda-beda. Kalau zaman saya dulu, saya begitu pulang sekolah dari Amerika, license saya masih FAA. Itu saya ibaratnya waktu itu pilot jadi rebutan. Oh, Saking jadi saya karena daftar pakai license. FAA jadi rebutan Cap ya, karena lulusan Amerika gitu lulusan. Enggak, bukan cuma lulusan Amerika. Semua lulusan penerbang itu sudah diblok sama airline Oh, waktu itu. Jadi misalnya Curug waktu itu, Curug angkatan 47 atau 48, semuanya diambil sama Garuda atau semuanya diambil sama ini gitu loh. oh, Berebut oke mereka. siap. Bahkan dulu waktu ada yang lulus PPL, mereka datang ke Iya. Burak bilang, "Oke, mau nggak biayain CPL saya?" Oke, mau. Burak langsung menerima pilot itu, dengan PPL itu untuk sebagai staffnya, sudah digaji, tapi dikasih sponsor untuk sekolah CPL. Oh, Saking oke. kurangnya waktu itu ibaratnya. Dan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman saya dan lain-lain waktu itu pada suka semua berebut waktu itu. Saya sendiri endorse saya. Kalau sekarang kan kalian endorse dari Amerika semuanya endorse-nya masih di Curug atau endorse di Airflyer ya kan gitu kan. Sekarang ya. Betul Cap. Bayar lagi dan harus pakai pesawat multi engine ya kan. Kalau saya dulu Betul Cap. endorse saya di Sempati Air dulu, pakai Fokker 100. Disempati. Pakai Fokker langsung Cap ya. Pakai Fokker 100 langsung pakai jet langsung. Langsung pakai jet. Kalau sekarang mesti apa? Pakai single engine lagi, check ride-nya lagi gitu, tapi check ride di Dan harus Indonesia. bayar lagi kan ya. Jadi Waduh dulu ya. multi engine saya di Indonesia waktu saya endorse, saya pakai Fokker 100 Oh, Fokker 100 langsung. zaman itu. Zaman itu. Oke, Cap. Ini ada lagi yang nanya. Pulang dari Wuhan, semua kru harus ikut di karantina di Natuna ya, Cap? Katanya begitu. Betulkah itu, Cap? Enggak, kita di self isolation 14 hari. Kita di rapid test, kita dicek body temperature. Kemudian nanti kita dimonitor apakah 17 orang itu akan ada perubahan ataupun ada gejala-gejala fisik yang berbeda nggak? Mungkin ada gejala-gejala flu atau gimana itu harus report. Dan semuanya harus stabil 17 orangnya. Salah satu kena defected, semuanya akan lakukan screening ulang. Gitu. Oke. Sebelum berangkat kita diberikan injeksi multivitamin, vitamin C juga oleh perusahaan untuk memperkuat daya tahan kita, stamina kita. Oke, Cap, gitu ya. Oke, Cap, sebelum kita lanjut lagi nih, ada lagi nih, Cap, yang banyak banget sih nanyain Captain nih, yang kepo. Cap, kalau umur 25 sampai 26, kalau baru mau sekolah pilot, kira-kira terlambat nggak, Cap? Katanya begitu, Cap. Oke, sekarang ini dunia ataupun kesempatan menjadi pilot tidak sepicky atau seketat kayak dulu.
dulu yang bisa masuk jadi kenapa penerbang dulu eksklusif? Karena yang bisa jadi penerbang itu terbatas. Yang namanya medical check up itu benar-benar kualifikasinya luar biasa. Kayak gigi lah, kayak panjang kaki 1 meter lah, kemudian VO2 max kita diatur lah semuanya dan cukup ketat gitu loh. Itu membuat dan plus jumlah jumlah sekolah penerbang di Indonesia nggak banyak. Kalau sekarang jumlah sekolah penerbang Indonesia banyak, lebih banyak daripada yang dulu sekarang ini. Meskipun sekarang sudah ada penertiban dan syarat-syaratnya untuk masuk jadi penerbang nggak seketat dulu. Tidak seketat dulu ya, Cap ya. Nggak seketat dulu. Kenapa? Karena juga teknologi semakin lama semakin canggih. Betul. Ya kan ya, semakin canggih. Kemudian mostly penerbang sekarang tidak seperti dulu. Sekarang mostly semua glass cockpit, ya. Artinya aplikasi software sudah merambah ke kokpit gitu loh. Jadi akan lebih gampang interface-nya antara penerbang dengan pesawatnya. Kalau dulu kan enggak, yang harus benar-benar kayak orang main drum. Dulu benar-benar harus memiliki kemampuan atau ability yang presisi untuk melakukan kegiatan penerbangan yang sifatnya atau sistemnya kita mesti menghitung dulu distance navigasi itu bagaimana, harus keluar kepala, kemudian limitasi pesawat semua. Sekarang mungkin lebih ringan jadi penerbang sekarang, meskipun juga harus tetap ada syarat-syarat minimumnya gitu. Sekarang dulu pakai kacamata nggak boleh, kalau sekarang pakai kacamata nggak masalah gitu misalnya. Boleh, nggak masalah. Pendek nggak masalah sekarang, iya, pendek juga nggak masalah sekarang. Iya, gitu. Ya. Bahkan pesawat glass cockpit pun yang Garmin G1000 tuh dijadikan trainer ya, Cap, yang di sekolah AAA, Cap, yang saya tahu, Cap ya. Ya. Udah dijadikan trainer. Wow, oke. Jadi itulah, dengan perkembangan teknologi akan mengurangi kualifikasi juga, Cap ya, untuk menjadi calon penerbang gitu, Cap. Tapi ya, tidak mengurangi safety level, Cap ya. Mempermudah ya, tapi tidak mengurangi safety aspek ya, Cap. Pastinya. Ya nanti kan sebetulnya sih sekarang ini kita kembali lagi agak jauh nih. Kenapa sih sekarang ini banyak penerbang yang nganggur sekarang kan? Iya. Iya kan? Ini jadi saya agak panjang nih. Boleh, kenapa sih sekarang penerbang banyak yang nganggur? Ada 2.000 orang dan sekarang yang jobless. 2.000 lebih. Dan itu adalah our kind, itu adalah korps kita. Ikut prihatin kita. Sekarang gini kondisinya sekarang. Dulu menjadi penerbang itu belum populer. Plus persyaratannya juga lebih rumit yang seperti saya ceritakan sebelumnya, ya kan? Dan sekolah penerbang juga nggak banyak, belum business oriented, benar-benar education standard. Artinya ya sudah masuk 10 belum tentu lulusnya jadi 10, mungkin lulusnya cuma 2 atau 3 gitu loh. Masuknya susah, keluarnya juga susah gitu mereka. Masuk keluar susah. Iya, susah juga. Validity juga susah, validity tinggi validity-nya. Karena apa? Karena mereka benar-benar nggak ada namanya business oriented. Nah, kalau sekarang kan lain. Coba kita bicara sekarang. Sekolah penerbang udah masuknya gampang, ya. Kemudian sekolah penerbangan banyak. Ya masuk 25 keluar 25. Nggak ada yang fail. Betul. Nggak ada yang fail. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ya karena ini business oriented, saya nggak bisa nyalakan. Mereka cuma bilang mau pekerjaannya cepat, sekolahnya cepat, gaji tinggi jadi penerbang. Padahal kan nggak begitu sebetulnya. Betul. Nggak begitu. Penerbangnya kok cuma terbang biasa untuk private atau buat narik glider atau apa ya mungkin tidak perlu background edukasi yang tinggi ataupun hanya perlu sekedar bisa take off landing aja mungkin, ya kan? Tapi kalau kita bicara masalah sebagai penerbang profesional, ya beda urusannya, ceritanya panjang. Dunia airline ini adalah dunia yang highly regulated, padat modal, padat karya, ya kan, dan padat peraturan. Betul. Dan kalau kita nggak mengikuti terus, kita akan ketinggalan namanya teknologi. Gitu ceritanya. Jadi kalau 25-26 terlambat, nggak juga. Kalau dulu memang ada limitasi usia. Kalau sekarang sudah enggak kayaknya. Ada beberapa kepala saya yang lulus juga usianya di atas itu, tapi ya karena nasib dia masih bisa berkarir gitu ya. Gitu. Masih bisa, Cap ya. Ya, tapi memang tidak mudah untuk seseorang menjadi penerbang di usia-usia yang fresh. Saya bilang usia fresh itu 20-25 itu adalah golden age ya, 19-25. 25 ke atas memang oke, tapi dia perlu adaptasi. 30 ke atas bisa juga untuk masuk sebagai airliner atau sebagai penerbang bisa juga. Cuman effortnya agak tinggi, harus agak keras karena dia harus mengalami beberapa perubahan yang totally different gitu ya untuk berkarya di bidangnya. Lebih itu lebih.
Gitu kurang lebih. Oke, Cap. Berarti apa namanya? Seperti itulah ya tadi ya udah jelasin Cap Tommy ya. Oke, Cap. Oke, kita lanjut lagi nih, Cap. Sekarang kan selain menjadi captain di Airbus A320 di Batik ya, Captain juga menjadi pilot checker. Mungkin bisa dijelaskan, Cap, apa saja menjadi seorang check pilot itu tugasnya, Cap? Tugas seorang check pilot. Oke, pertama-tama sebenarnya di satu company itu ada namanya check airman. Jadi mungkin saya jelaskan dulu karirnya kali ya. Boleh, Cap. Pertama kali masuk ab initio dia akan sebagai ab initio pilot, dia akan dicek sebagai qualified SO atau second officer bar 1. Bar 1, ya. Bar 1. Ini di setiap perusahaan beda-beda tapi kurang lebih sama kurang lebih. Kemudian setelah jamnya certain hours dia akan naik bar 2. Bar 2. Bar 2. Kemudian setelah dia mendapatkan ATPL-nya kan mereka sekarang ada ATPL frozen. Setelah ATPL-nya dinyatakan sudah jamnya cukup, ATPL-nya akan dicek ATPL-nya tuh. Dicek, dilakukan SIM check, dia akan naik bar 3. Naik bar 3. Bar 3. Ya, dia naik bar 3 atau certain hours dia akan naik ke bar 3 karena sudah megang ATPL frozen. Nah, setelah dia naik bar 3, dia akan diuji senioritasnya, jam-jamnya semua dia masuk akan dalam namanya bursa Koman. Oh. Ya, ada bursa Koman, dia masuk ke dalam senior SFO yang kira-kira masuk ke dalam bursa untuk Command Training. Command Training ya. Untuk jadi calon kapten. Nanti setelah itu dia akan mengalami proses training lagi yang hampir sebanyak dia dari awal lagi untuk disiapkan menjadi calon kapten. Dari ground school, dari simulator, semua sampai dia mengalami line check 3 kali dan 1 kali sim check untuk menjadi captain. Jadi captain dia bar 4. Dari captain bar 4 dia akan dievaluasi lagi minimum 2000 jam. 2000 jam in command. 2000 jam in command on type. Dia akan SPIC Cap ya. SPIC on type ya. On type ya. Jam, dia akan dipromosikan. Kalau masuk dia akan melalui skema board of instructors untuk dipromosikan menjadi ground instructor atau GI. Wow, itu yang dapat bintang di barnya itu Cap ya berarti ya? Belum. Wah. GI dia, ground instructor. Ground instructor dia akan mengalami proses pendidikan lagi, namanya BIT, Basic Instructor Training. Kemudian dia akan magang dulu, setelah itu dia akan ngajar hanya untuk mengajar ground. Up to APT atau CPT, Cockpit Procedure Training. Setelah dia nanti jamnya cukup atau dirasa mampu melalui panel dari training lagi, dia akan dipromosikan menjadi FIS. Atau Flight Instructor Simulator. Oke. Sekolah lagi, dicek lagi, kemudian lulus dia boleh ngajar simulator. Setelah simulatornya dia sekian lama ngajar, dia akan dinilai lagi, melalui meeting lagi, board of meeting lagi, semuanya masuk, dia akan dipromosikan menjadi VIA. Flight Instructor Aircraft. Real flying Cap itu berarti. Dia boleh terbang sebagai instruktur di pesawat actual. Bukan di simulator, di actual. Itu dia mendapatkan bar 4 ada melatihnya. Oh, yang seperti mayor ya Cap ya? Nah, seperti mayor itu melatihnya, kalau di Batik Air. Setelah dia nanti cukup senior di situ dan tidak ada namanya macam-macam dari departemen safety, nggak ada objections, training nggak ada objections, operasi nggak ada objections, meeting lagi dia akan dipromosikan menjadi CCP. Limited CCP biasanya. Terbatas karena dia checker. CCP pun ada 2. Pertama kali dia rilis dia akan jadi CCP simulator. CCP simulator. Dia masih pakai melatih. Once dia sudah jadi CCP, once dia sudah jadi CCP full, dia setelah simulator dia naik lagi jadi CCP full, berarti bisa ngecek all seat di pesawat, dia baru jadi bintang. Dan itu yang Captain sudah capai Cap ya, bintang. Ya, ada beberapa orang lah di Batik ini yang bintang. Ya. Yang bintang ya, siap. Saya pernah tahu kalau nggak salah selain Kapten Tommy, Kapten Dani Setiawan saya pernah lihat juga, dan kapten yang nonton nih tadi siapa? Maaf,
Oh, Captain Anton juga betul ya, seperti ya satu grup. Captain Anton sekarang beliau calon VIA. Wow, good luck Jadi Captain. udah tinggal cek lagi dia beliau dipromosikan menjadi VIA. Good luck Captain. Waduh, luar biasa Captain sekali. Anton termasuk masih besar. Beliau mendapatkan apa petnya di Batik kayaknya. Artinya beliau mendapatkan captaincy-nya di Batik sebagai beliau masuk join dari previous airline sebagai Oh, senior dari officer, kemudian dia masuk sebagai kemudian dicek menjadi captain. Kalau kemudian karena prestasinya beliau berhasil jadi GI, Fish, senior Fish yang cukup sekarang menjadi tulang punggung dari Batik untuk melakukan training di simulator dan di ground school. Cukup hebat kemampuan mengajarnya, personal knowledge-nya. wow. Jadi kami promosikan menjadi VIA, sudah di training habis, selesai semuanya, tinggal program pengecekan tertunda gara-gara COVID. Wow, sayang sekali. Berarti dengan adanya COVID ini sepertinya proses requirement di Batik Air juga tertunda betul ya Cap ya mungkin ya atau Oh, berjalan. sekarang jangankan sekarang yang rekrutmen yang baru tertunda sekarang. Kita nggak bisa Tertunda rekrutmen lagi. Tertunda semua karena seharusnya kita tahun ini menerima total 7 pesawat. 7 pesawat. Iya. 7 pesawat nggak banyak. Satu pesawat isinya cuma 5 set. Which is 5 FO. Jadi kalau 7 pesawat 35 FO yang kita perlukan. Padahal yang nganggur 2.000 orang. 2.000 orang. Ya Oke. kan? Gimana saya kadang juga serba salah. Gimana caranya Betul. saya mengakomodir apa adik-adik semua ini yang jobless ya. Karena saya juga tahu ada yang benar-benar pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi pilot karena pengen bypass, karena pengen enak juga, ada yang pengen gaya-gayaan, ada yang disuruh orang tua, and so on lah. Betul Cap, betul banget. Nah, ini Setuju. yang rata-rata yang mereka nggak peduli karena pengen gaya-gayaan atau dari keluarga berada hanya pengen jadi pilot karena pengen status ya. Saya nggak menyarankan untuk join kalau nggak mau berubah lah, akan selesai karena failure rate di Batik juga nggak sedikit. Oke, siap-siap. Saya akan tetap memberikan chances 3 kali lah. Tapi kalau 3 kita kali. dari interview personal kita lihat tidak bisa memenuhi standar kualifikasi yang kita tetapkan, apalagi menyangkut masalah ke safety margin ya mohon maaf. Jadi safety Cap ya. Karena kita nggak main-main dan sama safety Cap di udara ya. Iya. Wow. Jadi benar teman-teman ini Safety. ditekankan masalah Experience safety. pilot, ya experience pilot tidak bisa menggaransi bahwa tidak akan ada accident atau incident, ya. Apalagi yang nggak experience, apalagi yang nggak train, apalagi nggak well train. Coba bayangin, yang well train aja tidak bisa menggaransi, tidak bisa akan ada accident. Kita maunya zero accident, tapi possibility untuk ada accident atau incident itu pasti ada. Gimana kalau mereka sama sekali nggak well train ataupun under standard, ya kan? Oh, iya Cap. Oke Cap, ini ada yang nanya. Improve diri sendiri. Iya, betul. Bagaimana dengan pilot-pilot ex TNI Angkatan Udara di Batik Cap? Amankah mereka? Semua pilot dari berbagai macam background diterima di Batik dengan standar kualifikasi yang sama. Mau dari manapun juga. Karena di sini totally mereka menerbangkan pesawat yang diterbangkan oleh mereka di company sebelumnya ataupun pesawat yang sama sekali baru. Yang sudah terbang pesawat yang sama, terbang Airbus yang sama di previous company, di sini pun kita lakukan standarisasi ulang. Oke. Jadi saya pastikan kalau mereka rilis di sini ya mereka punya standar kualifikasi yang sama, yang normal, yang wajar, sesuai dengan company requirements. Oke Cap. Baik, kita lanjut Cap ke pertanyaan selanjutnya. Bicara soal keselamatan penerbangan di Indonesia Cap. Kita pernah mengalami masa-masa suram di mana penerbangan di Indonesia ini terlalu banyak insiden maupun accident ya Cap, yang tidak pernah kita harapkan bersama. Lalu, bagaimana Captain melihat tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia Cap saat ini? Apakah sudah membaik Cap? Membaik itu pasti. Cuman sekarang gini masalahnya. Masalahnya sekarang ini medsos ataupun wartawan itu tidak dibekali oleh informasi yang cukup kuat untuk memberitakan sesuatu hal yang sifatnya spesifik. Betul. Gini deh. Misalnya dokter. Ya.
Kemudian dokter melakukan pembedahan, dibilang malah praktek, ya malah praktek. Bisa nggak Iya, kita Kak. secara spesifik memahami artinya apa sih malah praktek itu? Apa sih dilakukan oleh dokter itu waktu dia melakukan pembedahan? Kita nggak tahu, kita awam, ya kan? Betul. Tapi dengan penerbangan ini banyak orang yang so tahu. Ah, itu dia, Nggak Cap. usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Di Batik untuk melakukan interaksi secara sosial atau secara umum atau terbuka di apa ataupun publicity itu dikontrol secara ketat. Ada namanya juru bicara perusahaan. Walaupun penerbangnya harus berbicara, itu harus dengan izin ataupun sepengetahuan dari perusahaan. Gitu. Nah, tapi kalau setiap ada kejadian ataupun ada kasus yang bukan pilot pun, yang nggak pernah terbang pun, yang nggak pernah di kokpit pun, sotoy. Nah, itu dia, Cap. Setuju saya. Masuk karena mendadak berebut panggung gitu loh. Berebut Berebut panggung panggung, Cap ya. yang mungkin kalian yang ab initio, yang lulus, yang memegang civil holder itu mempunyai pengalaman real time di pesawat yang lebih banyak daripada mereka-mereka itu. Yang bisa cuma ngomong dan lihat semua dari buku. Tuh. Itu masalahnya. Dan sangat disayangkan mereka-mereka ini didengar gitu loh. Didengar. Sekarang saya kembali ke pokok masalahnya. Kenapa sih masalah keamanan ini semua? Oh iya, kita mengalami masa-masa di mana kita ini peraturan longgar. Longgar. Dalam arti kata bukan kita mau ngoboy, tapi belum diaplikasikan secara baik dan benar. Bukan berarti kita mau ngawur-ngawur, enggak. Safety sekali lagi adalah master dari semuanya. Iya. Cuman tidak ketat. Nggak ketat. Kenapa? Karena waktu itu kenapa? Satu, lawan lintas udara nggak banyak. Iya. Ya. Dan navigasi juga, pendukung navigasi juga nggak banyak di Indonesia. Sekarang lalu lintas udara kita termasuk salah satu terpadat 10 besar di dunia. Di Cengkareng ini. Cengkareng, Cap ya? Oh iya, Cengkareng ini terpadat di dunia. Coba Anda Google Cengkareng ini. Boleh, Cap. Berapa rate-nya? Movement-nya berapa di dunia? Nggak kalah Bahkan sama sudah ada Singapura, nggak kalah sama yang lain-lain, nggak kalah. Nah, karena semakin padat sama kayak mobil, semakin kita ke kota besar, kita mempunyai banyak rambu-rambu yang harus kita ikutin sekarang. Kalau dulu nggak ada RVSM, Reduced Vertical Speed Minima, Vertical Separations Minima, RVSM. Hanya di sedikit zaman itu perbedaannya. belum ada RVSM. Dulu nggak ada RVSM, nggak ada RVSM dan Masih nggak ada tiket. baru tiket RVSM belum ada tuh teman-teman dulu. Belum ada sama sekali. Dan ya dulu masih semuanya nggak banyak, tapi kan nggak banyak gitu loh. Dan alat navigasi juga waktu itu yang ALS nggak banyak, bukan adalah NDB, VOR, ya kan? Iya, betul. Nah kalau sekarang kan sudah ada ARNAV, udah ada satellite navigation, and so on, ya kan? Semakin Betul. padat gitu loh. Ini membuat kita harus semakin lama semakin dibatasi, limitasi semua. Dulu namanya 11 parameter nggak ada. Sekarang mau landing inside, pesawat bisa landing, tapi nggak memenuhi kriteria landing yang secure, yang ditetapkan oleh perusahaan, nggak bisa di landing. Nggak bisa. Jadi Dan semua itu kembali. semua movement dari pesawat di cockpit sampai kita nyalain wiper itu kedetek sama mission control. Wow. Ibaratnya kalau dulu ibaratnya supir bus mau galugalan cuek nggak masalah. Cuek. Ini sekarang speed limit 40, dia 41 udah bunyi. Dia landing, buka pintu, itu akan kedetek semua, akan wireless sending Ke pusat, Cap ya, langsung ya. ke pusat motion control dan langsung ditangkap oleh safety officer yang ada di mission control di departemen SSQ. Wow. Jadi dipanggil langsung. Sebelum dia landing sudah dipanggil. Wow, ya. Landing sudah ditutup sama chiefnya. Anda ada masalah ini, langsung di briefing, dipanggil ke kantor pusat. Kemudian akan dirapatkan, akan kita kasih collective training and so on. Wow. Berarti cukup ketat sekarang. Jadi kalau dibilang sekarang membaik, ya pasti membaik. Nah, itu kita bicara masalah faktor regulasi. Kemudian saya akan bicara masalah faktor medan ataupun terrain conditions. Boleh, Cap? Indonesia ini spesifik. Saya terbang di Asia, saya terbang di Mediteran, Eropa, Afrika, Amerika. Indonesia ini nggak gampang. Kenapa,
mostly pertama kali weather fenomenanya spesifik, tropical. Sekali Tropical. hantam namanya thunderstorm akan di situ dan dia everlast mungkin sekitar, tapi nggak lama, mungkin 1 jam setengah dia akan hilang, dissipating dia. Dissipating. Oke. Itu bagusnya, dissipating dia. Jadi bagus, dia nggak akan lama di situ, ya, thunderstormnya. Nah, tapi saya bicara masalah airport. Most of our airport di Indonesia adalah airport peninggalan zaman perang dulu. Setuju ya? Zaman perang dulu. Coba dipikirkan, apa sih airport yang baru? Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kertajati, Kuala Namu, Kertajati. ya kan? Juanda Ya, aja airport peninggalan zaman dahulu. betul. Pangkalan udara Cap ya dulu. Ya, adanya sekarang apa? Airport-airport yang dulu yang di pelosok itu diperpanjang, agar bisa didarati oleh pesawat jet berbadan narrow body. Ya, tetapi airportnya masih sama landasannya. Masih sama. Gorontalo sama seperti yang dahulu misalnya, cuman diperpanjang agar bisa dilandingin. Akibatnya apa? Pada saat kondisi-kondisi tertentu ataupun kondisi hujan, airport-airport ini pemeliharaannya ya karena sudah tua. Saya bilang pesawat bisa landing, tapi belum tentu bisa berhenti. Betul. Ya. On paper bisa berhenti, tapi kita nggak pernah tahu apakah drainasenya berfungsi secara optimal. Ya. Apakah rubber depositnya dikikis seperti diharapkan. Oh ya, rubber deposit pada saat kita landing di runway di satu spot tertentu itu jadi hitam, itu rubber deposit, itu licin. Oh, hydroplaning ya. Ya, itu efek hidroplaning juga bisa dari situ. Kemudian lokasinya juga nggak gampang. Yang cukup yang bisa dijadikan apple to apple comparison itu adalah waktu saya terbang domestik di Korea. Itu kondisinya mirip dengan di Indonesia. Wah. Terrainnya, gunungnya, semua benar-benar challenging. Most of Indonesian airport itu adalah one way semuanya. One way take off, one way landing. One way take off, one way landing. Iya. Kayak kita masuk Semarang. Semarang aja kita jangan sejauh-jauh. Semarang itu challenging. Boleh, Cap. Challenging. Dia masuknya runway-nya runway one three. Take off-nya 3-1. Kalau kita mau 3-1, kita masuk lewat Emasa, itu pas kalau kita lihat visual VDP-nya, visual design point-nya tinggi sekali. Betul, Cap. Tapi untuk mempertahankan 3 degrees landing itu mungkin nggak bisa. Anda harus bisa lihat runway saat untuk landing alignment sebelum VDP, sebelum missile approach point. Sebelum missile approach point. Ya. Kalau Anda masuk di situ Anda lihat runway, Anda nggak bisa landing karena tinggi, nggak akan bisa mempertahankan 3 degrees. Ambon, Ambitutu. Sekarang sudah ada namanya Arnaf. Wow, sudah ada Airnav Cap di Ambon berarti ya? Arnaf sekarang. Ya, Arnaf approach. Makin canggih. Makin canggih karena pesawatnya juga canggih dan bisa diaplikasikan gitu loh. Tapi kan nggak semua airline mempunyai Arnaf capability. Ya kan, jadi kalau dibilang nggak bisa kita blame satu sisi hanya masalah regulasi ataupun masalah kehandalan pilotnya. Memang terrainnya nggak gampang di Papua. Saya sendiri belum terbang di Papua, di pelosok. Saya terbang ke Papua mungkin di kota-kota besar aja, Sorong, Merauke, Manokwari, kemudian Jayapura, Timika. Yang lain saya nggak pernah. Saya salut sama penerbang perintis yang terbang di sana ataupun yang terbang 737 ke Wamena, luar biasa loh itu. Wow, skillnya nggak bisa diremehkan, itu luar biasa. Mereka tahu persis masuk gaps gimana, dan itu nggak gampang. Gitu. Jadi every dock SSD, setiap pilot mempunyai expertise sendiri. Di rutenya mereka di kelasnya mereka sendiri. Helikopter pilot mereka punya expertise di areanya, bush pilot juga, LM pilot juga. Pilot juga masuk ke Wamena, masuk itu luar biasa. Itu misalnya Wamena ya, misalnya dibuka ya. Kami pernah waktu itu di Jepang masuk ke Wamena, tapi kami nggak berani, nggak berani. Kenapa? Ada perhitungan yang kami menurut airliners, perhitungan itu nggak bisa masuk. Tapi mereka yang mungkin terbang kargo ini semua mereka bisa masuk, ada perhitungannya. Jadi nggak bisa disamakan. Ya, judgement-nya sudah dapat mereka EKP di sana dibanding kita yang mungkin yang bisa terbang di airline. Judgement pasti, sudah pasti. Tapi secara performance wise mereka sudah pasti menghitung. Wow, oke, Cap. Baik, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Cap.
masalah-masalah yang masih harus dibenahi di dunia penerbangan sipil di Indonesia, Cap. Itu kira-kira apa kalau menurut Captain? Lalu kita tidak bicara soal politis, Cap, tapi demi meningkatkan safety di aviation di Indonesia ya, Cap ya. Silakan, Cap. Totally nggak ada politis, tapi menurut saya it's about the time lah. Kita ini mengikuti standar internasional dalam arti nggak usah jauh-jauh. Masalah medical check buat penerbang. Sekarang ini pilot lebih takut ngadepin medical check daripada masuk ke simulator. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Iya, apa betul, yang terjadi di sana. Dan kita nggak pernah tahu mau di gimana. Ya, banyak polemik yang terjadi. Standar QA itu adalah setahun practice untuk ATPL ataupun untuk first class. Tapi kita buat 6 bulan. Oke, 6 bulan. Fine. Tapi ya 6 bulan ini dilakukan seakan-akan jadi bocor area gitu loh ya. Sekarang dikit-dikit grounded 6 bulan, dikit-dikit grounded 6 bulan. Belum masalah body mechanic bagus. Tapi saya bilang bukan terlalu idealis, tapi saya bilang apa ya, tidak ada atas dasar yang konkret yang bisa membuat nggak bisa dianggap satu orang misalnya meninggal waktu duty in capacity, ya kan? Berapa persen sekarang jumlah pilot yang meninggal rate-nya dibanding dengan jumlah flight per hari itu aja. Not even one. Nanti Bang. Kalau mereka bilang skala kekhawatiran, oh karena Anda penerbang ini semua, ya nggak bisa dijadikan parameter gitu loh. Yang 0,1% menjadi hal yang besar gitu loh. Betul kan? Gitu loh. Dan mostly mereka di-grounded 6 bulan, dikit-dikit 6 bulan, 3 bulan hanya hal-hal gitu. Itu mau menghancurkan bukan cuma karir, tapi mentalnya penerbang ya sekaligus sebagai manusia normal untuk hidup. Kedua kali sudah waktunya lah dibuka Sabang sampai Merauke, itu luas Indonesia. Yang namanya medical check cuma di satu tempat aja. Udah waktunya lah. Kita juga melakukan liberalisasi dengan standar yang sama, gitu loh. Sabang sampai Merauke jumlah pilot sudah ribuan. Dipusatkan satu tempat aja di Hapen, di Kemayoran. Menurut saya aneh gitu loh. Harusnya yang bisa KPA di tiap di Indonesia Timur atau di It's about the time lah. Iya, it's about the time lah. Nggak bisa begini terus gitu loh. Iya kan, kita zaman berubah gitu loh. Itu yang jadi highlight saya itu. Harus dikembangkan KPA. Jadi tidak hanya di regulasi di KPPU sudah jauh lebih baik. Mereka sudah sebagai regulator sudah benar-benar move on, sudah memenuhi standar dari yang ditetapkan oleh internasional juga dan jauh sekali, dan itu luar biasa buat kita semua. Kita jadi aman untuk menjalankan regulasi yang jelas, pembahasan jelas, kemudian instruksinya, SES-nya juga dijalankan dengan baik dan benar, sistem surveillance-nya juga baik. Oke lah menurut saya. Oke, Cap. Kita lanjut, Cap. Captain, menurut prospek penerbangan sipil di Indonesia ke depan seperti apa kalau menurut Captain? Kan tadi menurut Captain sudah lebih baik dan lain. Nah, ke depannya ini seperti apa, Cap? Apakah menggairahkan dan apakah kira-kira akan tumbuh lagi maskapai baru, Cap? Prediksi aja, Cap. Kalau menggairahkan nih pasti. Mau nggak mau, sekarang ini di Indonesia, notabene kita negara kepulauan. Amerika yang negara kontinen, Eropa negara kontinen, dalam arti kata bisa point to point, bisa dilalui tidak hanya dengan jalan darat, tidak hanya dengan jalan udara, bisa dengan jalan darat maksud saya, ya kan? Kereta api ada, highway sudah bagus, ya kan? Mereka aja transportasi udaranya hidup karena belum ada yang bisa yang mereplace mereka untuk mengantarkan orang dari poin A ke poin B cepat tanpa transportasi udara secara massal, ya mungkin bisa kereta api, tetapi nggak banyak mungkin ya. Nah di Indonesia apalagi kita negara archipelago, negara kepulauan ini kita punya barriernya apa? Laut. Mau suka nggak suka ya sampai sekarang transportasi udara jadi bukan jadi primadona, menjadi alternatif utama untuk menghubungkan antara pulau-pulau ini. Menggairahkan, tetap akan bergairah selama didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik dan benar. Dan diantaranya yaitu tadi harus ada namanya kelegowoan untuk menunjung faktor-faktor pendukungnya seperti apa, medical check buat penerbang, ya kan. Kemudian mungkin seaplane
is a good option, is a good idea. Wow, Atau setuju banget Cap itu. Setuju banget ya, saya. Seaplane. ya, seaplane. Why not gitu loh. Kita negara maritim, seaplane why not gitu. Tuh. Paling nggak dia nggak perlu airport dan dia bisa landing di tempat-tempat yang lebih remote ya. Lebih remote ya. Aplikasinya mungkin nanti kita mesti memperhatikan juga lah masalah jetty-nya bagaimana, kemudian mengenai hal-hal yang lainnya bisa kita pertimbangkan lagi. Tapi memang sih dari sisi maintenance seaplane itu lebih tinggi daripada land plane. Masalah maintenance-nya, masalah pemeliharaan pesawatnya karena korosifnya semua dan so on. Tapi menurut saya itu cukup bisa dijadikan alternatif ke depannya untuk negara kepulauan seperti kita ya. Why not? Betul, Cap. Why not? Tapi operasi bandaranya lebih murah, Cap, karena kan dia hanya pakai dock aja, Cap, nggak perlu pakai landed airport gitu. Generally iya. Lebih murah apa enggaknya itu relatif ya. Kepentingannya banyak di situ soalnya. Tapi paling enggak it's another options gitu loh. It's another options. Kalau kenapa dibilang seaplane nggak ngetop di luar negeri, karena most of the country di luar negeri kontinent base. Kenapa seaplane nggak terkenal di Eropa? Ya bisa dilihat seaplane adalah negara-negara yang mempunyai garis pantai, yang lainnya nggak bisa. Iya kan? Betul. Di Amerika juga sama, negara kontinen juga. Iya kan? Iya kan? Itu yang membuat nggak populer gitu loh. Nggak mau populer seaplane itu di luar negeri juga. Tapi negara kita kalau bisa dibuat seaplane, kemudian dibuat jetty ataupun airport yang di shoreline, saya rasa juga sebagai opsi yang bagus itu loh ya. Tuh, setuju Cap. Oke Cap. Oke nih, setelah kita nih kan udah ngobrol yang berat-berat Cap ya, mungkin kita pengen coba tahu Cap hal-hal ringan. Hobinya Captain apa sih Cap? Dan apakah masih punya waktu Cap untuk menyalurkan hobi Cap nih yang terakhir? Hobi harus lah. Hobi saya otomotif. Otomotif, musik, baca buku, sama traveling. Ya harus itu yang kita kalau bisa ya. Memang belakangan ini semenjak saya banyak di kantor, waktu saya habisnya untuk di kantor ya. Mungkin Sabtu Minggu, Sabtu pun saya terbang kadang-kadang karena saya nggak terbang. Saya masih terbang. Anything just don't hold me to fly gitu. Itu satu syarat saya. Saya nggak bisa nggak terbang. Saya passion saya masih terbang. Jadi kadang-kadang hobi agak terkenal juga. Waktu saya di luar negeri dulu dengan pattern yang lebih nggak bilang wajar ya, lebih teratur ya dalam arti kata ya. Artinya ini saya lebih banyak bisa di mana day off saya adalah day off. Kalau di sini nggak bisa day off karena saya juga harus monitor bagaimana pergerakan training karena 24 jam ini semuanya. Ya different country, different culture ya. Intinya kadang-kadang ya lebih tersita untuk masalah kerjaan dan saya nggak bisa meninggalkan teman saya. Namanya stress relief, ya kita harus tetap bisa hobinya tetap harus kita jalankan lah untuk itu. Oke, betul. Cap nih dia nanya terakhir nih Cap. Udah pernah coba terbang paralayang belum Cap? Belum. Oh belum. Oke, wah. Iya. Ada yang ngajakin? Nggak tahu nih dari Mas Goblin Cap katanya wah. Oke nih kita nggak kerasa Cap udah hampir 1 jam bersama Captain Tommy Wardana. Okay. Kita sebelumnya makasih banget Cap udah luangin waktu dan ilmunya buat kita semua. Kita berharap kedepannya kita bisa berhubungan lagi Cap, mungkin di 1-2 kesempatan lagi kita undang Captain lagi untuk menjadi narasumber kami Cap ya di pembahasan selanjutnya. Pesan saya boleh, buat adik-adik semua yang belum dapat kerjaan. Boleh Cap. Tetap fight, patient, sabar. Kita nggak pernah tahu ke depan bagaimana. Dunia penerbangan dunia yang dinamis. 3 bulan yang lalu saya masih berprediksi everything is gonna be okay. Saya nggak pernah berpikir besok ada namanya blackout selama 1 bulan. Wow. Ya, nggak pernah saya kepikir akan no flight. Adik saya Captain di Hong Kong Airlines. Bulan Januari sudah bingung. Ya, adik saya teman Airbus 350 udah bingung masalah penerbangannya. Saya masih secure. This plague won't affect on our domestic market. Ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sekarang kondisinya even worse. Kita shutdown mulai besok sampai tanggal 2 Juni nggak salah. No fly curfew. Totally shutdown. Dan ini sama sekali nggak pernah saya bayangkan. Jadi intinya jangan patah semangat, tetap upgrade diri sendiri. Kalau nggak ada kesempatan terbang, cari apa. Jadi
apa saran saya apa buat adik-adik semua, jangan patah semangat. eh ini hidup, kalau memang kalian sudah niat jadi penerbang, ini hidup kalian, fight for that. Cari replacement apapun ceritanya untuk membuat kalian tetap aktif di dunia aviasi. Apapun ceritanya, even harus start dulu sebagai FOO ataupun apapun ceritanya. Go inside first, nanti dari situ kalian akan bisa lebih tahu, akan dapat kesempatan lebih banyak. Mungkin nggak bisa jadi terbang dulu, tapi apapun ceritanya, coba ke dalam dulu. Walaupun posisi apapun, itu saran saya. Ya, kemudian pertahankan ability terbang kalian mungkin dengan virtual simulator ataupun apapun ceritanya, dulu nggak pernah ada ya, ataupun Betul. ya apapun mendekatlah ke flying club ataupun even cuma main ke bandara, kalian bisa tahu bagaimana pesawat bisa pegang pesawat, ini semua itu akan memadamkan apa spirit kalian. Untuk yang pengen jadi penerbang, saya yakin ini akan dijalanin. Tapi untuk yang cuman iseng-iseng ataupun hanya sekedar cari status ataupun sekedar bukan cita-cita yang seperti bahkan seorang orang pengen menjadi penerbang, mungkin dia akan give up. Jangan menyerah, don't give up. Semua akan dinamis. We never know. Besok akan berubah kondisi, kita nggak pernah tahu. Yang pasti Betul, Cap. penerbang ada pensiunnya. 65 tahun dia pensiun dan itu perlu replacement. Ya, memang pesawat nggak akan nambah sebanyak yang kita pikirkan, tetapi akan ada penerbang pensiun. Akan ada pilot pensiun. Akan ada penerbang pensiun. Hang on there, Betul, Cap. hang tough semuanya. Saya yakin ada kemauan, pasti ada jalan. Nggak gampang. Amin. Saya bicara seperti stereotype, tapi dengan cara begini kalian akan tetap passion kalian akan tetap ada terasa, dan kalian akan tetap ada di circle ini. Ya. Amin. Amin. Sukses Wah, buat semuanya. sukses. Sukses Jadi, buat semuanya. Tetap berjuang, tetap eksis di cara kalian masing-masing. Kita nggak pernah tahu. One day somehow somewhere mungkin kalian duduk sebelah saya, atau mungkin kita bisa duduk lebih banyak Amin. lagi di kokpit nanti masalah ini. amin. Tuh, jadi jangan patah semangat, jangan lupa berdoa terus, Cap ya. Biar kalian bisa duduk di sebelah Captain Tommy. Coba, Cap, kita lihat dulu siapa yang masih hang on sampai saat ini. Wah, ini saya lihat nih anak-anak Triple A, Cap, ini Rifki Widianto nih, seragam Triple A nih, Cap nih. Wah, siapa lagi nih? Anak-anak Triple A nih, Cap, kayaknya nih. Wah. Saya lihat, waduh. 65 tahun pensiun, 65 tahun pensiun, bukan 45. Saya 65 tahun. Kalau dulu 60, Cap ya? Oke, terus saat ini 65. saat ini sudah usia 47, Cap, berarti ya? Saya 47 sekarang. 47, oke, panjang umur, Cap. Amin. Masih. Amin. Nanti kalau ada info-info lagi mungkin bisa di-share lagi, Cap, biar teman-teman bisa. Ada Captain Sulistyo nih. Wah, Captain Sulistyo di Beliau kalau nggak salah di Singapura ya. Singapura Air. Di Scoot kayaknya. Scoot. Oh. Scoot Air 320. Oke, baik. Nah. Oke. Baiklah, Cap, makasih udah sharing malam ini. Banyak benar materi yang udah Captain dari ilmu. Oke, saya atas nama pribadi dan Captain Tommy Wardana mengucapkan terima kasih buat teman-teman Airspace Review yang telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di program Air Talk selanjutnya. Selamat malam. Thank you, Captain. Selamat malam, Cap.